Shalom, selamat hari Minggu buat semuanya. Memang di hari Minggu ini kita tidak berkumpul di gereja seperti biasanya, ibadah di dalam rumah kita masing-masing, karena memang ada kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul bersama-sama. Tapi biarlah itu tidak menghalangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan dan menikmati jamaah serta berkat-berkat Tuhan di hari Minggu ini. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan ayatnya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menyebutlah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang berjumbu-jumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakah kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini itu dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. Maka menampunglah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan ia namanya kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Ada begitu banyak orang bertanya, kenapa di masa-masa yang seperti ini kita tidak kumpul di dalam gereja, tetap saja beribadah gereja dan harus beribadah di dalam rumah masing-masing. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Ishak, yang pada saat itu mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupannya. Dan ketika dia menghadapi masa yang begitu sukar dalam hidupnya, kita bisa melihat dia tidak hanya sekedar survive, tetapi dia berhasil keluar menjadi seorang pemenang, berhasil mengatasi masa-masa yang sulit itu dalam hidupnya. Meskipun begitu banyak orang yang di sekitarnya masih ada yang berada di dalam masa yang susah, masa yang sukar, tetapi Ishak boleh keluar dari masa yang sukar itu, bisa mengatasi dan bisa berhasil di atas masa yang sukar itu. Hari ini kita juga melihat kebenaran itu menjadi kekuatan buat kita. Memang tidak bisa dipungkiri masa sukar adalah bagian yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Dan masa yang sukar itu bisa terjadi di dalam bentuk apapun juga, bisa terwujud di dalam bentuk apapun juga. Yang paling penting adalah kita boleh menjalankan segenap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengatasi semua yang harus kita hadapi dengan baik. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hidup kita, dalam pikiran kita, kenapa harus ibadah di rumah, kenapa harus diliburkan, kenapa kita tetap ibadah di gereja, kan kita orang Kristen, kita harus beriman tetap kuat seperti itu untuk jalan hidup ini, untuk tetap ibadah, tidak boleh tinggalkan ibadah itu. Hari ini kita mau belajar
dari seorang yang bernama Ishak. Firman Tuhan menginformasikan bahwa pada saat itu tempat di mana Ishak tinggal sedang mengalami kelaparan, kekeringan ada di mana-mana. Dan sebagai kepala keluarga, dia melakukan sesuatu yang natural, yang alami. Dia ingin menyelamatkan seluruh isi keluarganya dalam kondisi yang buruk itu untuk pergi dan pindah ke Mesir. Karena itu dia pergi ke Gerar, di mana Gerar adalah jalan utama dari Kanaan menuju ke Mesir. Tetapi ketika dia sampai di Gerar, Tuhan datang kepada dia, berfirman kepada Ishak dan memerintahkan Ishak untuk tetap tinggal di Gerar. Tuhan tidak ingin Ishak pergi ke Mesir. Tuhan ingin Ishak tetap tinggal di Gerar. Mungkin kalau kita menjadi Ishak pada saat itu, kita akan bertanya sama Tuhan, Tuhan, tempat ini kali, tempat ini tidak bisa dibuat bercocok tanam, tempat ini tidak bisa untuk hidup. Lalu gimana aku bisa hidup? Lalu bagaimana aku bisa survive dengan keluargaku yang ada di situ? Tetapi Ishak tidak bertanya tentang itu. Ayat 6 dituliskan, Ishak begitu taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, dia tidak tinggal di Gerar. Bagian yang pertama, ini patut kita renungkan. Ketika kita ingin tidak hanya keluar, tidak hanya survive dari masa-masa yang susah yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita, tapi keluar menjadi seorang yang berhasil di tengah-tengah masa yang susah. Coba kita renungkan, apakah kita sama seperti Ishak menempatkan firman Tuhan sebagai bagian penting dalam kehidupan kita? Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena ketaatan adalah bukti bahwa Ishak menaruh firman Tuhan itu adalah bagian penting dalam kehidupannya. Hari ini kita mulai menemukan itu. Sudahkah kita menempatkan firman Tuhan sebagai bagian yang penting dalam kehidupan kita? Salah satu bukti bahwa kita kalau menempatkan firman Tuhan sebagai bagian penting dalam kehidupan kita adalah melalui ketaatan kita. Ketaatan kita kepada firman Tuhan di dalam hidup ini. Pernahkah Anda menemukan bahwa ketaatan itu bagian yang sangat indah dalam kehidupan kita? Ada ungkapan mengatakan begini, ketaatan adalah kualitas karakter yang menentukan hidup seseorang di masa yang akan datang. Ketika seorang bisa menunjukkan ketaatannya dengan baik dalam hidupnya, dia akan melihat betapa luar biasanya rencana Tuhan itu ada dalam hidupnya. Aturan diberikan bukan untuk membebani kita, aturan diberikan untuk memberkati kita. Dan salah satu kebenaran firman Tuhan dari sekian banyak firman Tuhan adalah kita harus menghormati, kita harus tunduk sama pemerintah. Mereka bekerja untuk kita, mereka bekerja untuk kita. Dan salah satu himbauan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi masa-masa yang sukar seperti ini adalah untuk tetap tinggal di rumah masing-masing selama 2 minggu ke depan. Ini salah satu hal yang mungkin harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang menaruh firman Tuhan sebagai bagian penting dalam kehidupan kita. Karena semuanya untuk kebaikan kita, bukan untuk membebani kita. Demikian juga Ishak. Kenapa Ishak bisa berhasil keluar dari masa-masa yang susah dalam hidupnya? Dan pada saat itu tidak hanya Ishak, seluruh bangsa di situ mengalami masa yang susah, tetapi hanya Ishak yang bisa keluar menjadi seorang yang berhasil di masa yang susah itu karena dia menempatkan firman Tuhan sebagai bagian yang penting dalam hidupnya. Masuk bagian yang kedua, bukan sebuah kebetulan
Firman Tuhan menceritakan tentang hubungan Ishak dengan istrinya Ribka. Coba bayangkan ketika ada seorang istri yang berjalan dengan suaminya, ketemu dengan teman-temannya suaminya, lalu teman-teman suaminya tanya, ini siapa? Lalu suaminya berkata, oh ini pembantu saya. Betapa itu menyakitkan hati istrinya. Coba bayangkan kisah yang seperti itu terjadi dalam kehidupannya Ishak. Relationship yang tidak dibangun dengan baik, itu yang terjadi di dalam kehidupan Ishak dan Ribka. Ishak membangun relationship hanya berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk keuntungannya dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Hari ini kita mau belajar, kalau kita ingin bisa keluar dari masa yang suka, tidak hanya sekedar survive, tapi bisa berhasil keluar sebagai pemenang di masa-masa yang susah. Belajar membangun relationship bukan hanya berdasarkan untuk keuntungan pribadi, tapi belajarlah kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain dengan menanyakan apa yang kamu bisa berikan untuk orang lain. Kepedulian terhadap orang lain itu penting sekali dalam kehidupan kita, karena itu yang diteladankan Kristus dalam kehidupan kita. Kristus datang ke dalam dunia membangun hubungan dengan kita. Tujuannya bukan apa yang Tuhan Yesus dapatkan, tapi apa yang Tuhan Yesus berikan kepada orang lain. Dan hari ini di masa-masa yang seperti ini, kita dituntut juga untuk peduli dengan orang lain. Salah satu hal yang kita bisa kerjakan untuk peduli dengan orang lain adalah dengan tidak keluar dari rumah. Karena itu akan memutuskan pergerakan daripada penyebaran virus yang ada. Kalau kita mengasihi orang lain, kalau kita mengasihi keluarga kita, kalau kita mengasihi saudara seiman kita dan siapapun mereka, belajarlah untuk memperhatikan bagian ini. Dan bagian yang ketiga dikatakan maka menaburlah Ishak. Ada bagian yang Ishak kerjakan, meskipun itu bukan sesuatu yang mudah untuk Ishak kerjakan di masa-masa yang kering seperti itu, tetapi Ishak boleh mengerjakan bagiannya. Dan Tuhan memberkati dia, sebab ayat kalimat yang terakhir, sebab Allah memberkati dia. Ketika kita mengerjakan bagian kita dengan baik, maka berkat Allah akan terjun dalam kehidupan kita. Kalau Ishak bisa berhasil keluar menjadi orang-orang yang menang pada masa-masa yang susah, maka kita pun juga akan bisa memiliki kondisi yang seperti itu. Asal kita mengerjakan bagian kita dengan baik, maka bagian Tuhan akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Dia membuat kita dengan baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua.